Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Erviana Yudita dari kelas 10 AKL 2 dengan nomor absen 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan teknik-teknik presentasi yang baik. Apa sih presentasi itu? Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif ini tidak hanya mampu menarik perhatian audiens, namun juga dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik-teknik presentasi. Apa saja teknik-teknik presentasi tersebut? Yang pertama, penyusunan slide. Halaman pada perangkat lunak penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter atau orang yang melakukan presentasi. Karena peranannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audiens. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. 3 hal utama yang menyebabkan audiens tidak tertarik dengan presentasi, yaitu yang pertama, penyampaian yang buruk, yang kedua, inti yang ingin disampaikan tidak jelas, dan yang ketiga, slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Alasan utama pemirsa tidak memperhatikan presenter disebabkan 3 hal, yaitu pesan yang ingin disampaikan tidak jelas, penyampaiannya yang buruk, dan slide yang membosankan dan rumit. Ada baiknya kita meninjau unsur yang dapat mempengaruhi pemirsa, yaitu etikal, emosional, dan logikal. Ketiga unsur ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama, etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika seseorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda jika berbicara dengan seorang yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu pula, sikapnya akan berbeda apabila berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tua. Yang kedua, logikal, terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara di pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati para audiens. Kemudian, apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, pesan. Fokus pada satu ide. Tidaklah menjadi berkesan apabila menonton film yang menggabungkan semua genre, seperti komedi, horor, dan aksi. Yang kedua, mengapa hal itu penting? Presentasi yang dianggap tidak penting oleh pemirsa tidak akan mereka perhatikan. Yang ketiga, bagaimana hal tersebut memecahkan masalah? Meskipun pesan yang disampaikan jelas dan fokus, serta dinilai penting oleh pemirsa, namun hal itu tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka hal itu tidak akan menggerakkan audiens untuk melakukan apapun. Teknik presentasi yang kedua. Presentasi sama halnya dengan bercerita. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema berupa media dengan pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya, karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengan pandang. Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan, dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir, sama seperti presentasi. Buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter.
sehingga apa yang Anda presentasikan mengalir. Namun sebelum Anda menyusunnya pada slide sorter, tentu saja Anda harus sudah mengetahui kalimat apa yang akan Anda sampaikan kepada audiens. Yang ketiga, yaitu presentasi yang sederhana dan bukan seadanya. Buatlah slide yang sederhana, namun tidak semaunya. Coba Anda perhatikan tampilan halaman mesin penelusur Google yang dibuat sangat sederhana. Tidak meletakkan apapun semaunya, karena desain dirancang sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai mesin penelusur dan tidak disertai dengan beragam tampilan yang membingungkan pemakai. Kedua, janganlah menumpuk ide atau pesan dalam satu slide. Hal ini akan membingungkan peserta ketika melihat dan membaca alur pesan. Pemirsa tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan berusaha membaca alur slide. Teknik presentasi yang keempat, hindari text-oriented. Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide unmeant. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audiens hanya bertahan 2 menit di memori otak mereka. Serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada presenter, melainkan terfokus membaca teks. Teknik yang kelima, visual dan verbal. Dengan memberikan warna pada teks, akan membantu audiens mengingat poin utama pada slide. Dengan visualisasi, audiens akan lebih lama mengingatnya. Namun tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Selain pemberian warna pada teks, pemberian bingkai juga memperkuat penekanan pesan. Namun perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dan latar. Buatlah grafik sesederhana mungkin dan tidak membingungkan audiens. Hindari teks yang sulit dibaca. Grafik digunakan hanya untuk memperkuat ide atau pesan yang disampaikan. Teknik yang keenam, yaitu gangguan. Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu, atau bisa disebut noise. Selain noise, penggunaan gambar beserta penempatannya dapat membingungkan alur pembacaannya. Seringkali kita memasukkan semua gambar yang kita miliki atau yang kita suka ke dalam slide, tanpa memperhatikan apakah gambar yang dimasukkan akan memperkuat pesan yang disampaikan ataukah tidak. Gambar yang menjadi noise, selain mengalihkan fokus, juga akan mempersempit ruang slide. Apabila Anda memang ingin menggunakan gambar makhluk hidup, hindari penggunaan ilustrasi 2 dimensi yang tidak memiliki ekspresi. Teknik yang terakhir yaitu unsur emosi. Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audiens. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang kurang dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat.